Salam, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Baik, luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini yaitu pagi yang cerah, yang indah ya. Walaupun dalam suasana yaitu mungkin kurang menggembirakan ya, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap bersukacita ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita heningkan sejenak untuk kita mohon penyertaan serta berkat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan kita dalam ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Mari memberikan pujian kita, mari memberikan hormat kita hanya kepada Tuhan, bagi Yesus yang duduk di atas tahta. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, bahwa segala bangsa akan datang dan menyembah kepadanya. Haleluya. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya. 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 Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Kita bersama-sama katakan haleluya. 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 Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memberikan segala pujian kami kepada-Mu Tuhan. Terimalah segala hormat, pujian, pengagungan kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan, disembah dan dimuliakan. Sebab tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya. Sebab tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebab kita percaya bahwa ada mujizat dalam setiap pengucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur. Telinganya tak kurang tajam, tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.
kami tetap teguh dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama kita akan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan terima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami mengimani bahwa ada mujizat dalam setiap pengucapan syukur kami. Kami percaya bahwa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamin setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami. Siapkan hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan tabur melalui hamba-Nya. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap beribadah lewat online, lewat media, dan itu tidak mengurangi esensi kita untuk hidup dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya juga tidak berkurang. Jika Bapak Ibu menyiapkan hati dengan baik untuk menerima firman-Nya, maka Bapak Ibu juga akan terus mendapatkan anugerah dan berkat daripada Tuhan Yesus. Pagi ini saya akan berbicara tentang Tuhan yang pasti, Tuhan yang mengenapi janjinya. Jadi Tuhan pasti mengenapi janjinya. Kalau yang namanya manusia, satu sisi dia suka sekali yang namanya kejujuran. Bapak Ibu pasti suka yang namanya jujur, ya. Tetapi di satu sisi yang sebenarnya tidak kita sukai, tapi itu yang kita lakukan, itu berbohong. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali menyukai yang namanya kebohongan. Ya. Kita juga manusia yang seringkali suka berjanji. Walaupun suka berjanji, kita juga tidak suka terhadap ingkar janji. Tapi kita sendiri seringkali juga menyukai yang namanya ingkar janji. Ya. Kita sebagai manusia yang seringkali tidak suka dikhianati, tapi seringkali kita juga menjadi manusia yang suka mengkhianati.
Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ini seringkali kita kerjakan yang seperti ini. Oleh karena itu di dalam Mazmur pasal 146 ayat 3 di sana dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, para pembesar. Kita tidak boleh percaya menggantungkan hidup kita kepada janji-janji apa yang mereka buat, walaupun itu para pembesar. Ya, karena mereka tidak bisa menjanjikan keselamatan, mereka tidak bisa menjanjikan apa-apa dengan cara yang pasti. Ya. Di dalam Yeremia pasal 9 ayat 4 misalnya, di sana juga dikatakan begini, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap orang adalah penipu ulung. Jadi setiap orang kadang-kadang menjadi sebuah penipu, menjadi seorang yang ulung dalam menipu. Ya, walaupun mungkin kita tidak suka menipu, tapi seringkali kita menjadi manusia yang ulung, cakap untuk menjadi seorang penipu. Ya, di dalam Mika misalnya, pasal 7 ayat 5 di sana dikatakan, janganlah percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan. Artinya apa? Teman, kawan pun tidak bisa dipercayai 100%. Kita tidak boleh bergantung kepadanya 100%. Karena teman, kawan, seringkali kita justru mereka menjadi lawan kita. Ya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 26. Sebenarnya ini konteksnya adalah bicara tentang penampakan Tuhan Yesus. Ya. Dia berkata, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di gunung, di padang gurun. Kemudian dia berkata, ia ada di balik bilik. Yesus berkata, jangan percaya. Jangan percaya. Artinya apa? Artinya walaupun ada berita tentang kabar baik dalam tanda kutip tentang Yesus hadir ada di sana, Yesus ada di gunung, Yesus ada di langit, mungkin dan seterusnya. Tapi Yesus berkata kamu jangan percaya. Ya. Intinya adalah bahwa manusia itu tidak bisa dipegang perkataannya 100%. Ya. Atau tidak bisa dipegang janjinya 100%. Alkitab menyatakan bahwa hanya satu yang bisa dipercaya, yaitu tentang perkataan Tuhan itu sendiri. Ya. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 saya akan bacakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Masakan ia yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi ketika Tuhan berjanji, pasti akan digenapi karena Tuhan itu bukan manusia. Yang tadi saya katakan, tidak bisa dipercaya. Ya, manusia suka berkhianat, manusia suka berbohong, berkata tidak jujur, suka ingkar janji. Jadi Allah itu bukan manusia, sama seperti kita, tapi Dia adalah Allah yang selalu berkata benar, apa yang dijanjikannya akan dikenapinya. Itulah firman yang berkata iya dan amin. Nah, mari kita membaca selanjutnya. Ini ayat yang dikasihkan kepada saya berkaitan dengan tema bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Di dalam Lukas pasal 24 saya akan bacakan demikian, ayatnya 44 sampai 49. Ayat 44 di sana dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, Alkitab berkata seperti itu. Jadi ini sebenarnya bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus ketemu dengan mereka, lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tapi murid-muridnya terkejut, bahkan di antara mereka menyangka bahwa mereka ada melihat hantu, dan mereka ragu-ragu ya, tentang kemunculan Yesus di hadapan mereka. Lalu dalam keraguannya Yesus mengerti tentang mereka, lalu dia berkata, lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah yang nirabala aku, dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Lalu Yesus membuktikan bahwa dia adalah betul-betul dirinya. Dia minta atau dia tanya di sini, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi kalau hantu tidak mungkin bisa makan, tetapi ketika dia Yesus muncul sebagai pribadi yang betul-betul bisa dipegang, bisa diraba, nyata, dia bisa makan. Dan di sini Alkitab berkata Yesus makan ikan goreng. Ikan goreng. Nah, kemudian ayat 44 dia menjelaskannya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi murid-muridnya ternyata lupa bahwa ketika Yesus mati di salib, kemudian dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya lupa tentang firman. Sehingga ketika Yesus muncul sebagai bentuk dari perwujudan kebangkitannya itu, murid-muridnya ragu, murid-muridnya tidak yakin bahwa ini adalah Yesus. Malah ada yang menyangka ini adalah hantu. Jadi kadang-kadang kita juga manusia seringkali juga lupa. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali saudara dan saya menjadi seorang pelupa. Mungkin ada firman muncul dalam hidup kita. Firman yang pernah kita pelajari dalam hidup kita. Ketika ada masalah besar muncul, kemudian kita mempunyai asumsi yang berbeda. Kita lupa terhadap firman yang pernah berkata sesuatu kepada kita, atau yang pernah kita baca dalam kitab suci ini. Oleh karena itu Yesus perlu membukakan pengertian kepada murid-muridnya supaya dia paham betul tentang apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Di ayat 45 dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka. Jadi Yesus membuka pikiran para muridnya, kemudian muridnya mengerti kitab suci. Jadi kemudian muridnya mengerti tentang kitab suci. Ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita pun sama seperti murid-murid ini. Kita menjadi orang yang lupa, kita seringkali tidak ingat tentang firman, kita tidak lagi paham tentang apa firman itu. Kemudian dibutuhkan dalam diri kita adalah Yesus membuka pikiran kita. Ketika kita dibukakan pikirannya oleh Yesus, sehingga kita bisa mengerti tentang kitab suci. Ya, katanya kepada mereka, dilanjutkannya nih. Bukankah ada tertulis Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga? Dan lagi, namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada mereka, kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi murid-muridnya kemudian ketika dia harus mengerti kitab suci, oleh karena ada pewahyuan yang dibukakan, oleh pikirannya dibuka oleh Tuhan Yesus sehingga mereka mengerti kitab suci, dan kemudian mereka mengerti bahwa memang betul Yesus itu harus bangkit pada hari ketiga. Dan setelah itu ada suatu tugas, suatu amanat, yaitu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, sebelum kamu menjadi saksi mulai dari Yerusalem ini, kamu harus tinggal di kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Jadi murid-muridnya tidak akan mampu memberitakan tentang pertobatan, pengampunan dosa tanpa ada sebuah perlengkapan dalam dirinya. Oleh karena itu Yesus minta supaya mereka tinggal
di Yerusalem untuk diperlengkapi lebih dulu oleh Tuhan Yesus. Perlengkapannya apa? Perlengkapannya adalah dia harus menerima baptisan Roh Kudus. Di pasal 1 ayat 4 dan 5 dalam Kisah Rasul, saya akan bacakan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus harus meneguhkan kepada mereka, sebelum kamu pergi, kamu tinggal di Yerusalem dulu, sampai kamu betul-betul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kamu dibaptis Roh Kudus dulu, baru kamu akan menjadi saksiku. Dan kemudian baptisan itu betul-betul dikenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2 pada hari raya Pentakosta. Murid-muridnya menerima baptisan Roh Kudus, dan sejak saat itu mereka menjadi tampil berani. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda dari sebelumnya. Mereka yang tidak terpelajar seperti Petrus menjadi orang-orang tiba-tiba menjadi pintar sekali. Mereka menjadi orang-orang juru bicara kebenaran. Bahkan mereka bisa berargumentasi dengan para pembesar-pembesar agama. Sehingga mereka kagum. Ini orang biasa, tapi kenapa punya pemikiran yang luar biasa? Kenapa? Karena sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu semuanya, percayalah, ketika Bapak Ibu dengan rela hati menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, kita seringkali menunggu sebuah proses untuk diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Kadang-kadang kita harus sabar menunggu janji Tuhan. Nggak tahu janji Tuhan terhadap Bapak Ibu itu apa. Ya, saya tidak tahu persis janjinya apalah, terserah. Tapi ketika Tuhan berjanji, yakinilah bahwa dia pasti akan mengenapinya. Sama seperti Yesus mengenapi janji kepada murid-muridnya, itu memperlengkapi mereka dari tempat yang maha tinggi. Dan itu tergenapi. Tuhan itu pasti akan mengenapi. Pergumulan ibu apa, saudara apa, bapak apa, dan seterusnya. Jadi pergumulan-pergumulan yang saudara gumuli selama ini, kemungkinan ada firman Tuhan muncul dalam Bapak Ibu semuanya, dalam diri Bapak Ibu semuanya. Dan peganglah janji itu. Kadang-kadang kita harus menunggu proses. Nah, proses ini yang seringkali dibutuhkan waktu untuk bersabar menunggu pengenapan janji Tuhan. Sama seperti ketika murid-muridnya sudah mengerti Yesus bahwa bangkit pada hari yang ketiga, tapi tidak cukup hanya bangkit pada hari yang ketiga. Dia harus tunggu dulu diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi, diperlengkapi dulu dengan kuasa Roh Kudus, baru mereka bisa memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lagi, Tuhan itu bukan manusia. Setiap kali dia berfirman, pasti dia akan melakukannya. Setiap kali dia berbicara kepada kita, dan dia pasti akan mengenapinya. Jangan ragukan firman Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Dalam hari-hari yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu mendengar firman, menikmati firman. Bapak Ibu menerima janji-janji daripada firman itu. Bapak Ibu kadang-kadang tidak harus menerima janji sekaligus pada waktu saudara dan saya menerima firman. Kadang-kadang ada sebuah proses. Prosesnya apa? Menunggu. Dan ketika menunggu itu apa? Butuh waktu, sabar. Jadi kesabaran itu penting dalam hidup kita untuk menerima janji-janji Tuhan dan dikenapi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beribadah, selamat beraktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan terima berkat. Pulanglah saudara sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta melalui persoalan Roh Kudus
kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita sekalian. Haleluya. Immanuel. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Yesus memberkati. Amin.